Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Nugraha dan rekan saya Bayu Prasetyo. kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi peminjaman laptop berbasis web di Parahyangan School. Oke, berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan dari materi kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada aplikasi yang digunakan, kemudian ada tujuan sistem, kemudian ada metode yang digunakan, kemudian ada perancangan syarat-syarat, kemudian ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Oke. Kemudian ada peminjaman barang. Peminjaman barang adalah proses di mana suatu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk digunakan sementara dan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada pengenalan Parahyangan School. Seiring berkembangnya sistem informasi dapat dimanfaatkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan siswa dan siswi dalam meminjam laptop yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, kemudian ada aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan ini yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML digunakan untuk struktur dasar antarmuka pengguna dalam sistem peminjam laptop. Nah, kemudian ada CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan presentasi dokumen HTML, termasuk warna, tata letak, dan font. CSS akan digunakan untuk meningkatkan tampilan antarmuka pengguna sistem. Oke, kemudian ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan implementasi fitur kompleks pada halaman web. Dalam sistem ini, JavaScript akan digunakan untuk membuat interaksi dinamis pada sisi klien. Nah, kemudian ada PHP atau Hypertext Processor. PHP adalah bahasa scripting sisi server yang dirancang untuk pengembangan web. PHP akan menjadi bahasa utama untuk pengembangan logika bisnis sistem peminjaman laptop. Nah, kemudian ada Database Management System atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengelola basis data atau MySQL sebagai salah satu DBMS populer. Akan digunakan dalam penelitian ini untuk menyimpan dan mengelola data peminjaman laptop. Nah, kemudian ada framework Laravel. Laravel adalah framework PHP open source yang digunakan untuk pengembangan web menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller. Laravel dipilih dalam penelitian ini karena menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembangannya, seperti ORM, Object Relation Mapping, dan sistem templating. Oke, kemudian ada tujuan sistem. Tujuan sistem ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Bayu Prasetyo. Baik, tujuan sistem. Tujuan utama dari perancangan sistem informasi ini adalah untuk menciptakan sistem peminjaman laptop yang efisien, akurat, dan aman. Efisiensi, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian laptop. Lalu memudahkan akses informasi peminjaman laptop. Yang kedua ada akurasi, meningkatkan keakuratan data peminjaman laptop dan meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data. Lalu yang ketiga ada keamanan, menjamin keamanan data peminjaman laptop dari akses yang tidak sah, mempermudah pelacakan laptop yang dipinjam. Selanjutnya ada metode yang digunakan.
Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem informasi peminjaman laptop berbasis web ini adalah Extreme Programming atau XP. Tahap yang pertama ada analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan sistem, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang tepat. Tahap 2 perancangan sistem. Merancang sistem dengan menentukan arsitektur, database, interface, dan alur proses. Tahap yang ketiga ada implementasi, menerjemahkan desain sistem menjadi kode, program, dan melakukan pengujian. Tahap keempat ada pengujian, melakukan pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan kehandalan sistem. Tahap yang kelima ada penerapan, menerapkan sistem ke lingkup Parahyangan School dan melakukan pelatihan kepada pengguna. Selanjutnya ada perencanaan syarat-syarat. Perencanaan syarat-syarat atau requirement planning secara umum berisi apa yang perlu dicapai dalam proyek dan strategi untuk memecahkan potensi masalah. Spesifikasi kebutuhan terdiri dari yang pertama ada halaman login dan logout, halaman yang kedua ada halaman admin, yang ketiga ada halaman user, lalu halaman pengajuan peminjaman, lalu halaman kesetiaan laptop, halaman status laptop, dan halaman laporan. Yang pertama ada perancangan use case diagram. Si user membuka tampilan petugas dan masuk ke kelola data petugas. Selanjutnya ada tampil data laptop, masuk ke kelola data laptop. Dan yang ketiga ada tampil data peminjam, masuk ke kelola data peminjam. Dan yang keempat ada tampil data pengembalian, masuk ke kelola data peminjaman. Dan yang kelima ada cetak laporan peminjaman. Yang keenam cetak laporan histori peminjaman. Perancangan antarmuka. Yang pertama, halaman login dan registrasi. Lalu yang kedua ada halaman data laptop digunakan untuk menampilkan dan mengelola data laptop yang dapat dipinjam. Kesimpulan dan saran. Dengan adanya sistem informasi peminjaman laptop ini, diharapkan dapat membantu dalam proses pemecahan masalah yang sedang terjadi di Parahyangan School. Serta dengan sistem informasi peminjaman ini diharapkan siswa bisa lebih mudah dalam proses peminjaman laptop tanpa perlu datang ke Parahyangan School. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama Gramedia. Yang kedua ada BA Octavira, ketentuan pelaksanaan work from home di tengah wabah COVID-19 2020. Yang ketiga ada Y Budiarti NR Risianto, implementasi metode Extreme Programming untuk merancang sistem informasi. Pendaftaran siswa baru berbasis web pada SMK Multimedia Mandiri Jakarta. Yang keempat ada IGN Suryantara, merancang aplikasi dengan metodologi Extreme Programming. Lalu yang kelima ada D. Andika, apa itu Extreme Programming. Dan yang keenam RI Bormana Ate Priyandika and Arif Rahman Edisona, implementasi metode pengembangan sistem Extreme Programming atau XP pada aplikasi investasi. Dan yang ketujuh ada J Enterprise, pemrograman Bootstrap untuk pemula, PT Alex Media Komputindo. Yang kedelapan ada JALG, Bootstrap Design Framework. Yang kesembilan B-Team, Build Fast, Responsive Site with Bootstrap. Yang ke-10 ada Extreme Programming. Yang ke-11 RKSNM Salahuddin, rekayasa perangkat lunak, terstruktur dan berorientasi objek, Informatika Bandung. Yang ke-12 ada RS Pressman, rekayasa perangkat lunak, pendekatan praktisi, buku 1. Dan yang terakhir lihat bootstrap.com. Oke, baik, mungkin cukup sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.